Baik, perkenalkan nama saya Dr. Laras. Saya sebagai dokter umum di Rumah Sakit Ken Saras. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai BHD atau bantuan hidup dasar untuk rekan-rekan di Ken Saras semuanya. Oke, baik. Bantuan hidup dasar itu sebenarnya kita butuhkan setiap harinya, kapanpun dan dimanapun, karena bantuan hidup dasar itu dibutuhkan untuk menangani kejadian henti jantung ataupun henti nafas. Kejadiannya bisa terjadi dimanapun ya, seperti yang gambar-gambar ini. Jadi di tengah pertandingan, saat orang sedang main sepeda, naik sepeda, ataupun mungkin di lingkungan kerja sekalipun. Jadi kapan saja dan di mana saja sebenarnya kemampuan untuk bisa melakukan bantuan hidup dasar itu dibutuhkan. Jadi nggak cuma sebagai karyawan di Kensaras. Oke, maka dibutuhkan sebuah chain of survival atau bisa juga disebut suatu rantai yang berisikan langkah apa saja yang harus dilakukan pada saat menemui pasien ataupun orang yang henti jantung. Kalau di Rumah Sakit Kensaras, nomor yang dihubungi adalah 1007 yang merupakan adalah kode yang kita hubungi untuk mengaktifkan tim Code Blue. Baik, ini adalah rantai chain of survival tadi yang dimiliki dari AHA atau American Heart Association. Di PPT ini dibagi menjadi ada dua. Ada yang di dalam rumah sakit, ada juga yang di luar rumah sakit. Dan yang di dalam rumah sakit itu yang di atas, yang di luar rumah sakit itu yang di bawah. Perbedaannya itu sebenarnya hanya awalnya saja. Jadi awalnya kalau di luar rumah sakit itu, misalkan posisinya orang lagi sepedahan, tiba-tiba nggak sadarkan diri, berarti yang dilakukan adalah mereka harus mengaktifkan respon emergensi, jadi manggil ambulans dan lain sebagainya. Kemudian langsung melakukan RJP atau CPR. Kalau di dalam rumah sakit, itu langsung dilihat dari awalnya, pengenalan awal dan pencegahan. Jadi kita melihat dulu, oke, ada orang yang misalkan tidak sadarkan diri tiba-tiba, kemudian sama sekali nggak ada respon, maka yang kita lakukan berikutnya adalah aktivasi respon darurat. Kemudian baru kita lakukan RJP dan seterusnya. Oke, jadi dari yang pertama saya bahas satu-satu, yaitu pengenalan yang awal. Jadi kenali kejadian henti jantung. Bagaimana caranya kita mengenali? Paling sering adalah satu, pasiennya tiba-tiba pingsan, nggak sadarkan diri. Kemudian tidak ada respon. Ya, jadi yang pertama dilakukan adalah pastikan dulu aman. Maksudnya apa? Aman dari diri sendiri sebagai penolong, aman untuk pasiennya, maupun aman untuk sekitar ataupun lingkungannya. Salah satu indikator aman untuk diri sendiri apa? Yaitu melakukan menggunakan APD atau alat pelindung diri yang dibutuhkan, misalkan masker ataupun mungkin sarung tangan dan lain sebagainya. Kemudian untuk pasien itu diamankan. Jadi semisalkan dia memakaikan baju yang terlalu ketat atau gimana, kita bisa buka. Kemudian untuk sekitar, kita lihat di sekitarnya ada hal-hal yang membuat kondisinya lebih sulit nggak? Misalkan pasiennya ini dia tidak sadarkan dirinya di tangga, berarti pasiennya ini harus kita bawa dulu ke tempat yang datar seperti di lantai itu, kemudian baru kita cek respon pasiennya. Kita tepuk-tepuk, kita guncang bahunya, misalkan kita panggil, Pak, bangun Pak, apakah Bapak baik-baik saja? Biasanya itu kalau misalkan pasiennya masih bisa bangun, itu dia akan berbicara lagi ataupun minimal ada responnya. Tapi kalau sama sekali nggak ada respon, maka berikutnya yang bisa kita lakukan adalah aktifkan sistem emergensi. Tidak ada teraba nadi, nafas ataupun nafasnya tersengal-sengal. Biasanya kalau memang bukan petugas medis, saat dia sudah mendapatkan pasiennya tidak ada respon, maka dia boleh langsung mengaktifkan sistem emergensi ini. Tapi kalau memang tenaga medis, diharapkan bisa meraba nadi. Nadi yang diraba itu di nadi karotis di bagian leher sebelah sini, dipegang kurang lebih selama 10 detik, harusnya itu sudah teraba ada atau tidak. Kalau selama 10 detik tidak ada nadi yang bisa dideteksi, maka lanjut panggil bantuan. Panggil bantuannya kalau di dalam rumah sakit dengan cara apa? Dengan memanggil kode biru. Jadi misalkan kita menemukannya cuma sendiri, kita sambil panggil bantuannya orang lain yang ada di sekitar kita. Tolong aktifkan kode biru sehingga kita yang menemukan pasien pertama, kita dapat melakukan tindakan berikutnya dalam chain of survival tadi.
Kemudian yang kita lakukan saat kita udah minta tolong orang lain untuk melakukan aktivasi kode biru, kita lakukan RJP atau resusitasi jantung paru, kualitas tinggi. Maksudnya apa? Kualitasnya adalah dilihat dari beberapa hal yang ada di sini. Satu, tekanannya. Tekanan itu dorongan kita di dada itu harus sedalam 5 cm. Kemudian kecepatannya sekitar 100 sampai 120 kali per menit. Recoil maksimal artinya adalah saat kita udah tekan dadanya kita harus lepaskan sehingga jantung itu dia dari yang sudah tertekan dia bisa terisi darah kembali. Kemudian kita tekan lagi, kemudian kelepas lagi. Ya, itu ada artinya dari recoil maksimal. Kemudian minimal interupsi. Jadi pada saat kita melakukan RJP, fokus kita hanya pada pasien. Kita nggak usah pikirin yang lain, apakah sudah dapat, udah datang orang-orang dari tim Code Blue atau yang lain, pokoknya fokus kita sama pasien. Kemudian hindari ventilasi berlebihan, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ganti kompresor setiap 2 menit idealnya. Tapi semisalkan kita memang sendirian di tempat sana, kita lanjutkan terus sekuat kita. Kemudian bila belum ada alat saluran nafas lanjut seperti intubasi atau pemasangan ETT, maka rasio kompresi dan ventilasi itu 30:2. 30 pijatan jantung, 2 kali pemberian oksigen. Nah, ini beberapa yang harus nanti dipraktekkan juga sama teman-teman sekalian dan mungkin perlu diperhatikan. Jadi RJP ini ada beberapa tips dan triknya, ya. Satu dari posisi tangan. Jadi posisi tangannya itu tangan kiri itu menjadi dasarnya, kemudian tangan kanan nanti akan memegang tangan yang sebelah kiri digenggam. Nanti tangan kiri itu yang akan menjadi tempat di mana kita resusitasi jantung dan paru. Itu ada di bagian gambar itu juga terlihat tempatnya persisnya di mana sih. Kalau untuk gampangnya, biasanya kalau laki-laki itu sejajar dengan puting. Tapi bisa juga kita lihat dari sepertiga bawah tulang dada. Tulang dada itu di bagian mana sih? Tulang dada itu adanya di tengah bagian dada. Yang paling keras kalau diraba itu udah pasti tulang dada. Nah, jadi sekitar sepertiga bawah itu kita tekan aja, itu harusnya sudah benar tempatnya. Kemudian dihitung kurang lebih 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian teknik bantuan nafas. Bisa dilihat dari gambar ini. Ini adalah gambar-gambar zaman dahulu yang biasanya dilakukan. Jadi ada yang bilang pemberian nafasnya itu dari mulut dan hidung, ataupun ada juga yang menggunakan masker, tapi meniupnya tetap dari mulut penolong sendiri. Nah, untuk saat ini, teknik ini sudah tidak dianjurkan. Kenapa? Karena anggapannya adalah kita nggak pernah tahu yang kita tolong ini, pasiennya ini memiliki infeksi apa. Takutnya justru jadinya tidak sesuai dengan prinsip pertama tadi, harus aman dulu penolongnya. Jadi takutnya nanti penolong ini akan terinfeksi dari pasiennya. Maka yang sekarang dianjurkan adalah penggunaan seperti yang digambar, menggunakan sungkup atau mask dan juga ambu atau bagging. Kalau digambar itu juga ada satu bagian yang sebenarnya berbeda dari zaman dulu, yaitu ada yang namanya HEPA filter. Tujuannya apa? Karena sekarang ini dengan era pandemi, sehingga itu akan menjadi bagian penyaring, supaya udara yang nanti dikeluarkan dari pasien saat keluar itu tidak menginfeksi orang lain juga. Sehingga kira-kira kalau semisalkan ada pasien nih, terus kemudian kita nggak punya alat ini, apa yang kita lakukan? Kita berarti fokus dengan kompresi dada saja. Kita lakukan resusitasi jantung dan paru saja. Nah, kemudian setelah ini saya akan mempraktekkan kurang lebih seperti apa teknik RJP yang baik dan benar, tips dan triknya seperti apa. Kira-kira apa sih yang mungkin suka dilupain waktu melakukan RJP? Oke, halo semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa tips dan trik dalam melakukan RJP, resusitasi jantung paru dengan baik dan benar. Jadi, yang pertama adalah posisi. Posisi untuk RJP itu ada di tengah dada, di bagian tulang dada, persis di tengahnya. Nah, tempat yang tepat adalah 2 jari di atas prosesus sifoideus. Prosesus itu berada di bawah dari arcus di costa ini, ya. 2 jari, kemudian tempelkan telapak tangan di bagian atasnya. Biasanya posisinya itu sejajar dengan puting susu. Yang ditempelkan adalah telapak tangan yang bagian sebelah dekat dengan pergelangan tangan. Jadi bukan seluruh telapak tangannya. Dia yang tugasnya nanti untuk memberikan tekanan, ya.
Kemudian posisi tangan seperti apa? Tangannya adalah seperti ini. Tangan yang kiri seperti ini, tangan yang kanan biasanya memegang di atasnya seperti ini. Kemudian biasanya jari-jari pun semuanya diangkat lebih ke atas seperti ini. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi resiko patah tulang. Seperti ini, kemudian kita genjot. Cara penggenjotannya itu memang yang baik dan benar adalah sedalam kurang lebih 5 cm, kecepatannya sekitar 100-120 kali per menit. Nah, salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah saat proses menggenjot. Prosesnya itu harusnya itu seperti ini, jadi siku-sikunya lurus, kemudian tekanannya itu diberikan dari atas bahu, seperti ini. Ya, beberapa kesalahan yang sering dilakukan adalah menggenjotnya seperti ini. Jadi tangannya itu justru yang menggenjot seperti ini. Oke. Berikutnya, salah satu yang harus diperhatikan adalah sekarang sudah tidak direkomendasikan untuk melakukan pemberian nafas itu dari hidung ataupun dari mulut secara langsung, karena resiko untuk infeksinya lebih tinggi, karena kita tidak pernah tahu pasien ataupun orang yang tidak sadar ini sebenarnya memiliki penyakit apa, sehingga sekarang itu harus menggunakan ini. Satu ini adalah sumpup atau masker, yang ini adalah bagging atau ambu. Biasanya semenjak era COVID ini juga ada satu lagi saringan namanya HEPA filter. Cara menggunakannya adalah sumpup ini pada prinsipnya harus menutupi seluruh hidung dan mulut, jadi nggak boleh ada yang kelepas-lepas seperti ini. Ya, jadi semua tertutup. Nggak boleh ada yang kelepas seperti ini, atau mungkin dia terlalu rendah, karena kalau tidak pas posisinya maka jumlah nanti udara yang dimasukkan juga tidak akan maksimal atau sempurna. Seperti ini, kemudian ditekan sedikit sambil tangannya ini dinaikkan seperti ini. Ini adalah posisi head till chin lift, ya. Ini bentuknya C, tangan yang ini E, seperti ini. Kemudian nanti akan ada satu orang lagi yang melakukan pengisian udara. Kemudian lanjut lagi untuk resusitasi, penekanan kompresi dada 30 kali, kemudian nanti diberikan ventilasi selama 2 kali. Seperti itu terus sampai nanti tim Code Blue datang. Maka nanti akan dibantu dengan tim Code Blue. Kalau nanti sudah bisa memasang saluran nafas yang paten, maka nanti akan langsung diberikan oksigen ke saluran nafas yang paten. Nah, salah satu yang mungkin dipertanyakan, kalau misalkan di tempat kalian berada itu tidak ada sumpup dan ambu ini, maka apa yang harus dilakukan? Maka kita harus kompresi terus-menerus. Kompresinya tetap hitungannya 100-120 kali per menit. Jadi biasanya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30. Harusnya ada 2 kali memberikan udara, tapi ini langsung di skip. Jadi terus lakukan. Yang penting kurang lebihnya 100-120 kali per menit. Itu saja. Oke, baik, kurang lebih seperti tadi. Sekarang saya lanjutkan. Yaitu dari defibrilasi. Defibrilasi ini sebenarnya sudah dilakukan nanti oleh tim Code Blue. Jadi tim Code Blue itu salah satunya adalah dia harus membawa AED ini. Fungsi dari alat AED adalah dia akan melihat ritme jantung. Nanti ditempel-tempel alatnya, ditempel seperti yang ada di gambar ya, satu di bagian dada kiri atas, di dada kanan atas, kemudian yang satu lagi di kiri bawah. Kemudian alat ini itu dia bisa melihat sendiri irama jantungnya seperti apa. Apakah irama jantungnya perlu shock kayak yang di film-film atau tidak. Nah, alat ini juga nanti pinter, jadi dia akan bisa melakukan shocknya sendiri. Dia akan kasih aba-aba. Oke, shock gitu. Pada saat disuruh shock, nanti penolong yang ada di sekitarnya itu harus berhenti melepaskan badan pasien, kemudian alatnya akan shock sendiri. Kurang lebih seperti itu, tapi memang untuk proses defibrilasi ini sudah biasanya ditangani oleh tim medis. Oke, semisalkan di tempatnya yang teman-teman berada belum ada tim Code Blue, ataupun mungkin setelah teman-teman lakukan resusitasi jantung dan paru, tiba-tiba punya respon dari pasiennya, atau mungkin nadinya ada lagi, ataupun nafasnya juga kita bisa identifikasi lagi, artinya pasien ini sudah kembali hidup, atau yang biasa kita sebut dalam tenaga medis ROSC, Return of Spontaneous Cycle. Jadi ini kita bisa lihat dari posisi ini. Jadi yang pertama itu kita ambil tangannya itu ke atasin sebelah, kemudian
tangan yang di sebelahnya itu nanti ditaruh di bagian sebelah sisi kepala, bagian sebelah kirinya, kemudian kaki yang sebelah kanan itu ditekuk, kemudian posisi pasiennya dimiringkan. Tujuannya apa? Itu kurang lebih seperti yang ada di gambar. Jadi tangan yang ada di bagian kepala itu dia menjaga supaya nafas ataupun jalan nafas dari pasiennya itu tetap terbuka. Kemudian tangan itu juga menjaga jangan sampai dia jatuh kepalanya. Kemudian untuk kaki dia menjaga jangan sampai posisi pasiennya berubah lagi, maka disebut posisi mantap. Berikutnya ini ada algoritma bantuan hidup dasar yang biasanya dilakukan oleh tim medis berikutnya. Jadi dimulai dari start RJP-nya, kemudian dilihat ritme jantungnya, bisa dilihat dari mesin defibrilator tadi ataupun AED, kemudian obat-obat yang dimasukkan, kurang lebih seperti ini. Tapi untuk teman-teman sekalian, yang paling penting itu adalah bagaimana caranya untuk melakukan RJP, kapan melakukan aktivasi code blue. Jadi nanti akan ditampilkan juga video mengenai aktivasi code blue di Rumah Sakit Ken Saras yang teman-teman bisa lihat kira-kira seperti apa sih prosesnya. Silahkan ditonton sekarang. Pak, mbaknya minggir dulu nggih. Oh iya. Code blue. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Code blue depan LPK, Mbak. Oh iya, sebentar. 7, 8, 9. Code blue. Siap, Mbak. Dok, code blue depan PK. Oke, siap. Perhatian, code blue di ruang laborat PK. Perhatian, code blue di ruang laborat PK. Perhatian, code blue di ruang laborat PK. Di sana sudah berapa lama, Pak? Saya sudah lakukan kompresi 3 menit, dokter. Baik. ID pasang 2, 3, kasih ventilasi 6, 7, 8, 9, ganti, Pak. Siap. Lanjutkan CP. 1, 2, 3. Ventilasi 2 kali. Terus sampai ke Irama. Irama ada, terbaca. Irama PT. Siapkan kompresi. Tuh. Ada Irama, cek nanti. Irama PR, kita siapkan untuk shock. Attitude, I'm clear, you are clear, everybody clear. Shock, lanjut kompresi. Irama terbaca, nadi teraba. Kita persiapkan untuk rawat ICU, RRC. Kita buka ICU.
Oke, baik, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nanti ada kondisi yang kegawatan di sekitar Rumah Sakit Saras dimanapun itu kalian berada, kalian bisa melakukannya dengan lebih pede, lebih percaya diri ya. Kemudian bisa dipraktekkan langsung. Kurang lebih sih seperti itu. Mohon maaf, kurang lebihnya saya Dr. Laras. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini.